Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Sabila Rizkyana Rifani dari kelas 1B. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa yaitu bahasa baku dalam lingkungan kampus. Mungkin sebagian dari kita sering tidak sadar bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari di kampus bisa memengaruhi cara orang memandang kita. Di dunia akademik, bahasa bukan hanya soal berbicara atau menulis, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan profesionalitas dan identitas diri sebagai mahasiswa. Karena itu penting banget bagi kita untuk memahami dan membiasakan diri menggunakan bahasa baku di lingkungan kampus. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu bahasa baku, ciri-cirinya, fungsinya, contoh penggunaannya, dan bagaimana cara membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada pengantar, bahasa adalah alat utama kita dalam berkomunikasi, apalagi di lingkungan kampus yang identik dengan suasana akademik. Di sini penggunaan bahasa baku jadi penting karena menunjukkan sikap ilmiah, kedisiplinan berbahasa, dan profesionalitas kita sebagai mahasiswa. Jadi bukan cuma soal gaya bicara, tapi juga soal identitas dan citra diri di lingkungan pendidikan. Bahasa memiliki peran sentral dalam kehidupan kampus melalui bahasa mahasiswa berinteraksi, berdiskusi, mengemukakan ide, dan menyampaikan hasil pemikiran dalam konteks akademik. Penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai aturan menjadi cerminan kedewasaan berpikir dan keilmuan seseorang. Bahasa baku menunjukkan sikap ilmiah dan profesional. Dengan menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya mematuhi kaidah bahasa, tapi juga membangun suasana komunikasi yang lebih sopan, santun, dan efektif. Jadi, bahasa baku adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai insan akademik. Nah, selanjutnya adalah pengertian. Pengertian dari bahasa baku yaitu ragam bahasa digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan kosakata resmi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PWB. Bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi formal seperti pendidikan, pemerintahan, dan penulisan ilmiah. Contohnya, saya tidak dapat menghadiri kuliah hari ini adalah bentuk bahasa baku, sedangkan aku nggak bisa datang kuliah hari ini termasuk tidak baku karena menggunakan kata tidak resmi seperti enggak dan datang. Dari contoh itu kita bisa melihat bahwa bahasa baku menekankan ketepatan, kejelasan, dan kesantunan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, fungsi menggunakan bahasa baku yaitu sebagai alat komunikasi ilmiah digunakan dalam karya tulis seperti makalah, laporan, skripsi, dan presentasi akademik, menunjukkan sikap, sopan, dan profesional terutama saat berkomunikasi dengan dosen atau staf kampus, mencerminkan identitas dan intelektual mahasiswa, memudahkan pemahaman dan menjaga kredibilitas tulisan maupun ucara. Bahasa baku punya beberapa ciri khas yang membedakan dari bahasa non-baku, jadi kelihatan banget. Yang pertama, bahasa baku mengikuti kaidah kata bahasa yang benar, artinya kita harus memerhatikan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat sesuai dengan PWB. Kedua, kosakata digunakan harus resmi dan terdapat dalam KBBI, hindari penggunaan kata gaul, bahasa daerah, atau singkatan yang tidak umum. Ketiga, bahasa baku bersifat lugas dan efektif, berkalimat langsung pada intinya dan tidak bertele-tele. Keempat, tidak menggunakan percakapan yang tidak formal atau percakapan santai seperti enggak, kayak, dan aja dalam konteks formal. Kelima, struktur kalimat lengkap dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dengan menerapkan ciri-ciri ini, bahasa kita akan terdengar lebih profesional dan akademis. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata di dalam kampus menggunakan bahasa baku. Misalnya saat mengirimkan pesan pada dosen, mau email, mau dimanapun, via manapun, jangan menulis, "Hello Pak, aku udah ngumpulin tugas ya." Karena itu terdengar terlalu santai. Bentuk yang lebih tepat adalah, "Selamat pagi Bapak, saya sudah mengumpulkan tugas sesuai instruksi." Contoh lain, dalam diskusi kelas, alih-alih mengatakan kayaknya teori ini nggak cocok deh, sebaiknya gunakan menurut saya teori ini kurang relevan dengan topik yang dibahas, atau dalam laporan penelitian daripada menulis data yang didapat, lebih baik ditulis data yang diperoleh. Dengan latihan kecil seperti ini, kita bisa menggunakan bahasa baku yang benar dalam konteks akademik. Nah, cara membiasakannya yaitu kita emang butuh waktu dan berproses serta bertahap. Pertama-tama, sering membaca jurnal, artikel ilmiah, atau tulisan akademik agar terbiasa dengan bahasa formal. Yang kedua, biasakan memeriksa kata di KBBI, atau kalau ragu kita bisa
dicek-cek webnya, sekarang udah luas banget, di sosmed juga ada, bahkan kayak feed di Instagram itu ada biasanya lewat KBBI, contoh-contohnya di Google juga udah banyak. Terus yang ketiga, latih diri untuk berbicara dengan bahasa formal saat rapat organisasi di diskusi atau presentasi. Jadi kita harus bisa membedakan di mana kita harus menggunakan bahasa baku dan tidak menggunakan bahasa baku. Kita harus menggunakan bahasa baku di saat rapat forum atau presentasi atau bahkan saat ngobrol dengan dosen. Kalau misalkan kita ke teman sebaya tidak apa-apa, tapi sebaiknya menggunakan bahasa baku. Keempat, hindari terlalu sering memakai bahasa formal atau bahasa gaul di situasi formal, karena bisa mempengaruhi kebiasaan kita saat menulis atau berbicara. Dengan bisa hal-hal ini, lama-lama tuh akan merasa lebih alami menggunakan bahasa baku tanpa harus berpikir secara keras. Penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Dari pembahasan tadi, kita bisa paham bahwa penggunaan bahasa baku sangat penting di lingkungan kampus. Bahasa baku membantu kita tampil lebih profesional, sopan, dan mewujudkan identitas akademik sebagai mahasiswa. Jadi, mulai sekarang yuk biasakan menggunakan bahasa baku dalam setiap bentuk komunikasi di kampus, baik tulisan maupun lisan. Karena bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tapi juga cerminan dari kepribadian dan tingkat pendidikan kita. Terima kasih. Ini referensinya yang saya dapatkan dari tahun 2016, 2024, 2012, dan 2021. Terima kasih guys.